Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang konversi subnet mask ke prefix atau CIDR. Nah, untuk subnet mask kemarin kita sudah belajar tentang subnet mask. Contoh penulisan subnet mask yaitu 255 255.255.0. Ini sekedar contoh saja untuk subnet mask. Kemudian contoh prefix itu contoh prefix /24 atau /16 /8 /17. Nah, ini contoh dari prefix. Fungsinya sama untuk subnet mask ataupun prefix dan CIDR, itu fungsinya sama, yaitu untuk menentukan network ID dan host ID dari sebuah jaringan, yang dimana network ID dan host ID ini yang nanti akan menentukan antar komputer tersebut terkoneksi atau tidak. Yang pasti subnet mask itu dapat bekerja ketika dalam komputer itu sudah ada IP. Jadi IP itu dengan subnet mask harus saling bekerja sama. IP address ada, maka harus dibantu dengan subnet mask. Dan subnet mask itu ada ya nggak bisa berjalan kalau tanpa IP address. Jadi yang pastinya sih paling utama adalah IP addressnya, kemudian nanti subnet masknya yang akan membantu menentukan network ID dan host ID dari IP address tersebut. Nah, untuk network ID sama host ID cara menentukannya kemarin sudah kita pelajari secara globalnya. Sekarang materi selanjutnya adalah konversi subnet mask ke prefix atau CIDR. Kemarin sih pas kita ada di sekolah kita sudah belajar tentang konversi ini. Cuman untuk lebih jelasnya saya coba jelaskan lagi dari live streaming ini ya. Jadi subnet mask, contoh subnet mask itu penulisannya seperti ini, 255.255.255.0. Kemudian bagaimana nih untuk proses konversi ke dalam CIDR? Kita harus paham dulu untuk CIDR itu sendiri apa. Nah, untuk CIDR atau prefix itu adalah deretan angka 1 atau deretan angka 1 yang berurutan. Nah, itu CIDR. Jadi contoh ada angka biner, angka satunya seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4. Kemudian belakangnya 0, ibaratkan 0 semua ya, ke belakang 0 semua. Nah, kita hitung angka 1 yang berurutannya ini. Jadi ini 8, kemudian 9, 10, 11, 12. Nah, berarti CIDR-nya adalah /12. Jadi seperti itu. Nah, angka biner ini, angka 1 ini diperoleh dari pembineran subnet mask ini. Nah, jadi kita harus paham dulu bagaimana cara membinerkan subnet mask ini per oktet ya, ke dalam biner, dibinerkan ke dalam angka biner, kemudian nanti dilihat angka 1 yang berurutan atau tidak, itu yang menentukan terjadinya subnet mask atau CIDR itu. Jadi kalau angka satunya berurutan kayak gini nih, nah ini berarti subnet mask atau CIDR. Tapi semisal ada angka 1 2 3 4 0 0 1. Nah, ini sudah terlihat di sini angka satunya nggak berurutan, dia ada angka 0 di tengah-tengahnya. Nah, berarti ini bukan subnet mask dan juga tidak bisa dicari CIDR. Kayak gitu. Jadi angkanya harus berurutan seperti ini. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Selanjutnya, teman-teman, bagaimana caranya? Nah, sebagai contoh, semisal ada IP 255, ada subnet mask, ada subnet mask 255.192.0.0. Nah, ini subnet mask. Berapa CIDR-nya? Berapa prefix-nya? Nah, itu perlu kita pahami bagaimana caranya.
Di sini yang kita cari adalah angka ini, berarti ada dua angka yang lebih dari 0, itu ada di dua oktet, oktet pertama dan oktet kedua. Nah, angka ini kita coba binarkan satu persatu. Kemarin kita sudah belajar untuk angka ajaib ya. Cara menemukan angka ajaib seperti apa kita sudah pelajari. Sebenarnya sih bukan angka ajaib gitu, diajaib-ajaibkan saja kayak gitu. Saya tulis saja langsung karena ini sudah dipelajari kemarin. Jadi angka ajaib itu mulai dari angka 1, kemudian 4, 8, 8, 16, 32, 64, 128. Ini ada 8 angka yang biasa kita gunakan dalam perhitungan IP address maupun subnet mask. Nah, kita coba membinarkan. Jadi fungsinya nanti angka ini kita untuk membinarkan angka-angka ini. Jadi per oktet kita binarkan. Kita binarkan dulu yang 255. Binarkan dulu yang 255. Kita lihat untuk 255 ini. Angka 255 kita binarkan dengan menggunakan angka yang di bawah ini. Jadi angka ini nanti akan dikurangi dengan angka-angka yang ada di bawah. Nah, pertama kayak gini. Cari angka yang mendekati 255 ya, di bawah ini cari angka di bawah ini yang mendekati 255 tetapi tidak lebih dari 255. Nah, itu. Langkah pertama adalah mencari angka di bawah ini yang mendekati 255 tetapi tidak lebih dari 255. Nah, berarti berapa? 128. Ya. Kita taruh di atas angka 128, 255. Kita kurangi 255 kurangi 128. Ya, silakan cara menguranginya seperti apa? Kayaknya sih udah ya di SD kayak gitu. Cara mengurangi yang baik dan benar seperti apa. Nah, 255 kurangi 128 ya, itu 127. Nah, berarti itu angka sisanya 127. Kemudian yang sisa ini kemana? Dikurangi lagi angka yang di belakangnya yang mendekati, yang paling mendekati ini tapi tidak lebih dari 127. Nampak ya? Kita tulis lagi di sini. Berapa? 127 kurangi 64 itu berapa? Berarti 63. Cari lagi di belakang yang mendekati 63. 32, 63. Kurangi ini berarti 31. Cari lagi angka di sini berarti 31 dikurangi 16 berapa? 15. Kemudian di belakangnya 7, 3. Nah, ini berarti berapa nih? 1, 0. Nah, kalau udah angkanya sampai 0 berarti udah selesai. Kemudian binernya berapa nih? Cara menentukan binernya gampang. Taruh kalau ada angka di atas sini, nah, berarti dia memiliki nilai 1. Kalau nggak ada angkanya berarti bernilai 0. Nah, satunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8. Nah, berarti 255 taruh di sini 8. Berarti angka satunya berurutan ya. Berurutan ada 8. Kemudian kita lanjutkan ke oktet yang kedua 192. Tulis lagi angka ajaibnya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Yang sekarang 192-nya. Cari angka yang mendekati 192 di sini tapi tidak lebih dari 192. Berarti 128. Nah, berarti di sini 192. 192 dikurangi 128 berapa nih? 64. Kemudian cari lagi di belakangnya yang mendekati 64 atau mungkin sama tapi tidak lebih dari angka itu. Berarti 64. Tulis. Berarti berapa? 0. Udah selesai sampai sini. Kalau tadi kan sampai selesai 0 di belakang kayak gitu. Kalau ini sampai 0 aja udah. Ini kan udah di sini nih sampai 64.
Berarti yang ada angka di atasnya cuma 2, 1, 1. Belakangnya ada angkanya enggak ada. Berarti tulis 0. Berarti berapa? Angka satunya berurutannya berarti 2. Nah, berarti di sini 2. Kemudian kalau 0 otomatis enggak punya angka 1. Kemudian angka ini kita jumlahkan 8 tambah 2 tambah 0 tambah 0 berapa? 10/10. Nah, berarti dari subnet mask ini 255.192.0.0 memiliki CIDR/10 karena angka 1 yang berurutannya ternyata ada 10. Begitu ya caranya. Nah, kemudian kita lanjutkan, coba kita lanjutkan. Masih konversi ya, masih konversi dari subnet mask ke CIDR. Saya kasih contoh lagi, semisal 255 200.255.0. Nah, pertanyaannya kita nggak konversi dulu. Pertanyaannya, ini subnet mask atau bukan? Paling gampang menentukan ini subnet mask atau bukan, itu kita lihat penulisan subnet mask yang baik dan benar. Kalau angkanya sudah pas 255, baru boleh nulis lagi di belakang. Kalau belum, ya di oktet selanjutnya ya, kalau belum angkanya lebih dari 255, pas 255, itu nggak boleh lagi ada angka. Nah, contohnya di sini. Ini 255. Boleh nggak nulis di belakangnya lagi? Boleh. Tapi di sini kita lihat di oktet ketiga ada lagi angka, padahal di oktet kedua belum lengkap 255. Nah, ini berarti salah penulisan subnet masknya. Jadi penulisan subnet mask itu kalau ini udah 255 baru boleh ada angka di belakangnya. Kalau belum lengkap berarti harusnya 0. Semisal ini 200. Berarti nggak boleh ada angka 0, 0. Ini secara kasat matanya penulisan subnet mask ya. Saya ulang yang kemarin dulu. Kayak gitu. Nah, jadi penentuannya untuk menentukan ini subnet mask atau bukan, caranya kayak gini, secara kasat matanya dulu. Secara kasat matanya, kalau angkanya belum lengkap 255, jangan ada lagi angka di belakang. Ya. Kalau belum lengkap berarti harus 0. Ya, ini penulisan yang benar secara kasat mata. Cuman ini juga belum tentu ini subnet mask. Karena syaratnya subnet mask kalau sudah dibinerkan, angka satunya harus berurutan. Ya, angka satunya harus berurutan baru dia bisa dikatakan sebagai subnet mask kayak gitu. Oke. Saya lanjutkan teman-teman. Kita coba deh yang ini 255 sama 200.0. Ini jadi subnet mask atau bukan? Ini pertanyaannya, subnet mask atau bukan? Nah, ini pertanyaannya. Ingat, untuk dia subnet mask atau bukan, itu kalau angka satunya hasil biner dari semua angka ini, angka satunya berurutan, berarti dia subnet mask. Kayak gitu ya, cara menentukan selanjutnya. Yang 255 kita nggak usah binerin deh. Kita udah anggap kalau angkanya 255, angka 1 yang berurutan dia belakang. Ya, tadi kan udah kita hitung. Udah, percaya aja. Kemudian yang sekarang yang 200-nya. Untuk yang 200-nya, teman-teman, coba kita binerkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 200, cari angka yang mendekati 200. 128, oke. 200 kurangi 128 berapa nih? Ya, ini 2. Ya. Kemudian 9 kurangi 2, 7 ya, 72. Kemudian cari angka yang mendekati 72, 64. Kurangi berapa? 8. Kemudian 8 di sini. 0 udah selesai. Yang ada angka di atasnya berarti kasih angka 1. 1. Kemudian yang enggak ada berarti kita kasih 0. Nah, kita lihat angka satunya berurutan enggak? 1, 1, 0, 0, 1. Enggak berurutan nih. Syaratnya menjadi subnet mask, setelah dibinerkan angka 1 angka biner satunya itu harus berurutan. Nah, ini enggak berurutan. Berarti dia bukan subnet mask. Ya, bukan subnet mask. Berarti CIDR otomatis tidak bisa ditemukan.
gitu ya. Sekarang contoh yang benar deh, contoh yang benar untuk subnet masnya 255 224.0. Nah ini CIDR-nya berapa nih? Kalau 255 itu udah pasti angka satunya ada 8 ya. Yang ini ada 8. Kita nggak usah ngitung. Sekarang yang kita hitung yang 224-nya aja. 1 2 4 8 16 32 64 128. 224, cari angka yang mendekati 224. Berarti 128 224 kurangi 128 berarti berapa? 6 9 ya, 96. Cari angka yang mendekati 96. 64 apa? 32. Cari angka yang mendekati ini. Hasilnya 0. Udah selesai sampai 0. 1 1 1 karena angka yang di sini. Kemudian yang enggak ada angkanya 0. Nah, angka satunya berurutan enggak? Berurutan. Dihitung. Ada berapa? 1 2 3. Nah, berarti ini 3. Kalau 0 berarti 0. Nah, kita jumlahkan. 8 tambah 8 tambah 3. Berarti berapa? 19 ya. 19. Nah, berarti CIDR-nya adalah 19. Nah, begitu cara mengkonversikan subnet mask ke prefix atau CIDR. Kayak gitu ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita ke diskusi dulu ya. Berdiskusi di grup ya, berdiskusi di grup masing-masing. Kemudian untuk kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kemudian nanti kalau sekiranya sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke soal biar nanti teman-teman bisa belajar lebih paham kayak gitu, lebih paham. Oke, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Saya tutup. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.